Halo, selamat datang dalam pembelajaran fisika bersama Pak Darsika. Tentu saja sebelum itu like, komen, dan subscribe. Selamat belajar ya anak-anakku. Baik, kembali lagi bersama Pak Darsika di sini dalam pembelajaran fisika. Kali ini topik kita adalah tentang medan listrik dan kuat medan listrik. Untuk itu, dalam pembelajaran kali ini tentu saja kita akan menggunakan materi prasyarat yaitu tentang kuat gato gaya listrik. Itu yang sudah kita pelajari sebelumnya melalui hukum Coulomb. Kita akan masuk sekarang ke medan listrik dan kuat medan listrik. Nah, di sini medan listrik adalah ruang sekitar benda bermuatan listrik di mana benda lain yang berada di sekitarnya masih mendapatkan gaya Coulomb. Medan listrik ini merupakan besaran vektor adik-adik ya. Nah, jadi besaran yang menyatakan vektor medan listrik ini disebut dengan kuat medan listrik. Jadi secara harafiah seperti ini. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda yang bermuatan listrik, di mana benda lain yang berada di sekitarnya masih mendapatkan gaya Coulomb. Jadi secara matematisnya seperti ini. Nah, ini jadi misalkan ya, mungkin Bapak akan gambarkan di sini. Akan buka dengan program lain sehingga adik-adik bisa atau kita bisa lebih tuliskan lebih jelas. Nah, jadi itulah medan listrik. Jadi muatan yang masih dikenai oleh gaya listrik seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi kita ulang kembali dia bahwa memang medan listrik itu adalah ruang. Nah, ini kita ingat, ruang di sekitar benda bermuatan listrik di mana benda lain yang berada di sekitarnya masih mendapatkan gaya Coulomb. Nah, jadi ini misalkan jadi misalkan di sini ya, di sini ada muatan, misalnya muatan positif. Kalau di sini ada satu titik, misalkan titik Q. Nah, jadi titik Q pasti di sini akan mendapatkan gaya yang arahnya ke luar. Nah, ke sini karena dia didorong ya, dorong di sini keluar. Nah, jadi medan itu adalah yang dipengaruhi oleh gaya ini. Nah, misalkan ini Q akan memiliki muatan ini. Nah, berapakah medan listrik di sini pengaruh oleh muatan Q besar ini? Itu sebenarnya. Sehingga medan listrik di sini adalah seperti ini. Jadi E sama dengan F per Q. Q ini adalah Q yang kecil. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini misalkan. Jadi ini adalah muatannya adalah Q besar. Ini adalah Q kecil. Jadi berapakah medan listrik yang ditimbulkan, yang dipengaruhi oleh Q besar ini? Itulah dia. Jadi caranya adalah E yang di sini di titik Q ini adalah sama dengan gaya yang di sini per muatan yang di sini Q ini. Maka dapatkan bahwa E sama dengan K Q besar per R kuadrat atau jaraknya ini, karena Q-nya ini bisa dicoret ini dari rumusnya ini dicoret sehingga dapatkan kaki per R kuadrat. Itulah medan listriknya. Jadi sangat gampang sekali, bukan? Nah, selanjutnya adalah tentang biasanya di sini kita akan mengamati tentang medan listrik oleh bola konduktor bermuatan seperti ini adik-adik. Jadi besarnya medan listrik pada masing-masing titik adalah sebagai berikut. Nah, medan listrik misalnya di sini bola konduktor. Ini kita anggaplah suatu bola ya. Di sini ada bola, konduktornya bermuatan positif. Nah, ini dia bermuatan positif. Positif. Nah, jadi konduktor bermuatan, kalau di dalam bola di mana R-nya ini lebih kecil daripada R besar, maka berlaku tidak ada medan listrik yang ada di dalam bola ini. Tidak ada medan listrik ini karena R-nya kurang dari R besar, atau titik benda itu
lebih kecil daripada jari-jari bola. Nah, kalau misalkan di permukaan bola bagaimana? Kita perjelas lagi bahwa ini R sama dengan R, maka berlaku E sama dengan kaki per R kuadrat, sedangkan di luar bola maka R nya lebih besar daripada R lebih besar daripada R, berlaku E sama dengan kaki per R kuadrat. Jadi hampir sama ya. Jadi kalau pas di jari-jari itu adalah R, jadi ini sebenarnya R. Kalau di luar dari jari-jari bola ya R kuadrat, R-nya yang kecil ini. Misalkan di sini ya, pada kasus misalkan ini adalah bola bermuatan jari-jarinya R, tapi kalau ada benda misalkan di sini dengan jarak misalkan X itu misalkan, biar beda aja biar tidak bingung, maka besarnya medan listrik E sama dengan kaki per X kuadrat kalau dia ada di luar. Kalau dia ada di dalam R, kalau dia ada di sini, maka E sama dengan kaki besar per R besar kuadrat. Kalau dia ada di dalam ini jari-jari, maka medan listriknya sama dengan 0. Ya, saya kira jelas ya. Tuh. Nah, bagaimana kalau medan listrik di antara dua keping sejajar? Nah, ini kita akan mengamati. Nanti pemanfaatannya di sini adalah pada kapasitor, adik-adik. Nah, jadi adik-adik Gebra pasti tahu ini apa itu kapasitor ya. Jadi kapasitor adalah satu komponen listrik yang mampu menyimpan muatan seperti itu. Nah, di sini besarnya medan listrik di antara dua keping sejajar ini dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan epsilon 0, sigma ya, mohon maaf salah. Jadi sigma per epsilon 0, kalau di mana epsilon 0 ini adalah permitivitas vakum, yaitu sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 2 coulomb kuadrat per newton meter kuadrat. Sedangkan sigma ini adalah rapat vakum, A itu adalah luas penampang keping sejajar, dan E adalah medan listrik. Jadi besarnya medan listrik itu adalah E sama dengan, kita ganti di sini rapat muatannya ini dengan ini Q per A, jadi kita dapatkan Q per A epsilon 0 kalau dalam ruang hampa. Jadi sangat dipengaruhi oleh A ini, jadi medan listrik ini. Oke, kita lihat contoh saja ya sebagai berikut. Nah, ini jadi perhatikan gambar berikut, di mana berapakah kuat medan listrik di titik P dengan gaya yang bekerja pada muatan adalah ini. Nah, berapa ini ada, jadi gampang sekali bisa dilihat bahwa pembahasannya seperti ini. Nah, kalau konsepnya seperti ini, di titik P dan gaya yang bekerja pada muatan minus 4 ya, kita lihat pada contoh soal sebagai berikut adik-adik. Berapakah, perhatikan gambar ini ya. Nah, berapakah luas kuat medan listrik di titik P dan gaya yang bekerja pada muatan ini minus 4 kali 10 pangkat min 8 coulomb yang diletakkan di titik P ini. Nah, ini. Jadi diketahui muatan satu adalah ini 20 kali 10 pangkat min 8. Muatan 2 adalah 5 kali 10 pangkat min 8 min 5. Sementara muatan P ini bekerja min 4 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini bisa diakali nih. Nah, jadi ini adalah muatan positif. Kalau muatan positif berarti dia ke kanan. Nah, kalau muatan negatif berarti dia ke kanan juga ya. Maka kesimpulannya nanti adalah E oleh 1 ditambah E oleh 2, itulah sebesar E totalnya. Jadi gampang sekali, kita cari E1 nya. E1 oleh ini berapa, ada jaraknya. E oleh Q2 ada jaraknya ya. Jadi kalau E1 dengan jaraknya 9 kali ini K biasa didapatkan 7,2 kali 10 pangkat 5. Sedangkan E2 ini dengan perhitungan didapatkan 1,8 kali 10 pangkat 5. Nah, ini diingat dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Seperti tadi, bahwa
ini ingat, ini adalah arah muatannya. Jadi kalau positif di titik P itu adalah mendosok dia atau mendorong ke kanan, sedangkan muatan negatifnya itu adalah menarik juga dia ke kanan ke dirinya sehingga dijumlahkan. Nah, itulah tentang medan listrik. Nah, dengan demikian gaya pada Q adalah gampang sekali. Ini E sudah dapat 9 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Nah, maka kalau gaya tinggal dikalikan dengan Q-nya saja, dapatkan ini ya. Jadi medannya 9, muatannya 0,036 negatif, yaitu arahnya ke kanan tadi. Nah, soal yang nomor 7 juga hampir sama ya. Misalkan dua buah muatan listrik digambarkan sebagai berikut. Nah, kuat medan listrik di titik P arahnya apa? Serta arahnya adalah, nah ini gampang sekali. Kita lihat saja dulu soalnya, pahami konsepnya. Bahwa P-nya di sini muatan oleh Y, berarti dia didorong ke medannya itu didorong ke kanan. Muatan oleh X, berarti dia ditarik ke kiri. Maka yang di sini adalah E oleh Y, di sini arah E oleh X. Maka resultan dari medannya adalah EY min EX, pasti itu resultannya, atau EX min EY tergantung ya, sama saja. Jadi yang jelas diselisihkan seperti itu. Jadi adik-adik tinggal ganti EY atau cari EY itu adalah ini, ingat jaraknya ini, sedangkan EX seperti ini adalah jaraknya yang ini oleh muatan ini. Nah, jadi gunakan rumus tadi. Nah, itulah konsepnya. Ini jadi EX sudah ada, kita dapatkan ini, sedangkan EY adalah ini. Lalu dikurangkan, ingat dikurangkan yang besar kurang yang kecil. Nah, dapatkan arahnya ke kanan. Ya, seperti itulah adik-adik tentang medan listrik. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan soal yang sudah ada. Terima kasih.